Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 kelas B program studi pendidikan matematika FKIP UMS. Di sini kami akan menjelaskan jurnal yang telah kami buat yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Web pada Pembelajaran Matematika. Dengan penulis saya Fakih Ahmad Amin dengan NIM A4102000070 dan teman saya Muhammad Satrio Aji Purnomo dengan NIM A4102000074. Alasan pemilihan judul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Web pada Pembelajaran Matematika adalah karena pada masa pandemi ini penggunaan internet semakin meningkat. Salah satu pemanfaatan internet adalah web. Web adalah sebuah penyebaran informasi melalui internet. Melalui web, setiap pemakai internet bisa mengakses informasi yang berada di situs web. Di dalam situs web berisi dokumen yang diformat secara khusus. Dokumen tersebut dapat berupa grafik, audio, maupun video. Pembelajaran berbasis web adalah proses belajar mengajar yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet atau yang lebih sering disebut dengan e-learning. Pengajaran berbasis web sebagai program pengajaran berbasis internet yang memanfaatkan atribut dan sumber daya web untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. E-learning dibagi menjadi dua, yaitu sinkronus dan asinkronus. Sinkronus berarti pada waktu yang sama terjadi interaksi antara guru dan murid melalui web. Implementasi sinkronus ini berupa virtual classroom. Sedangkan asinkronus memberikan keleluasaan kepada murid untuk belajar kapanpun dan dimanapun tanpa harus secara langsung dan waktu yang sama berinteraksi kepada guru. Web digunakan sebagai media pembelajaran yang efektif, menarik, interaktif, dan inovatif. Web dapat digunakan sebagai media pembelajaran matematika. Belajar matematika seringkali dianggap sulit karena kesulitan ini dianggap siswa dalam mempelajari matematika karena sifatnya yang bersifat abstrak dan membutuhkan kemampuan berpikir logis dan terurut, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Wahyudin. E-learning bisa menjadi solusi bagi siswa mengatasi masalah pada pembelajaran matematika. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan urai sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerjanya seperti yang disarankan oleh data. Sedangkan menurut Sugiono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan juga dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, kemudian menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana penting dan yang akan dipelajari, dan kemudian membuat simulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Ketepatan dan keakuratan data yang terkumpul sangat diperlukan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa sumber informasi yang berbeda akan memberikan informasi yang berbeda pula. Pekerjaan menganalisis data memerlukan usaha dan pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga fisik dan pikiran sendiri. Selain menganalisis data, peneliti juga mendalami keputusan guna mengkonfirmasi teori. Teknik analisis data yang digunakan oleh penelitian menggunakan model Meles dan Huberman. Menurut Meles dan Huberman dalam buku Sugiono, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah sesi pengumpulan data dalam periode tertentu.
Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah penuh. Miles dan Hubermeyer menawarkan pola umum analisis dengan mengikuti model interaktif sebagai berikut, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dan pembahasan. 1. Reduksi data. Pada penelitian kali ini, pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis didasarkan pada studi kajian pustaka dari buku, jurnal, dan artikel ilmiah tersedia di internet melalui Google Scholar. Kemudian mengkaji, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya. Berikut jurnal yang terpilih sesuai kriteria yang diinginkan. A. Februel de Villa 2015. Pengembangan media pembelajaran matematika berbasis web atau e-learning pada materi himpunan untuk siswa kelas 7 SMP Negeri 10 Padang. Sarjana tesis STKIP PGRI Sumatera Barat. B. Aditya Priyayuda Tatang 2018. Perkembangan media pembelajaran matematika berbasis web pada materi lingkaran bagi siswa kelas 8 Jurnal Matematika, Statistika, dan Komputasi 15.1 halaman 64-74. C. Setiadi Danang tahun 2017. Pengembangan media pembelajaran matematika berbasis web pada materi barisan dan deret. Creano Jurnal Matematika Kreatif Inovatif 8-11 halaman 1-7. D. Nugroho Haji Arif 2017. Pengembangan blog sebagai media pembelajaran matematika aljabar. Jurnal Pendidikan Matematika 8-2-19-7 halaman 197-203. Kajian yang dilakukan oleh Februel de Villa 2015 berfokus pada perkembangan e-learning agar praktis digunakan saat pembelajaran pada materi himpunan yang dikembangkan untuk siswa kelas 7 SMP. E-learning yang dikembangkan meliputi 1. Konsep himpunan, 2. Relasi himpunan, dan 3. Operasi himpunan. E-learning dirancang memuat kompetisi dasar materi, contoh soal, tugas, kuis, download, referensi, news, chat, forum, serta petunjuk. Berdasarkan hasil peneliti, diketahui bahwa e-learning yang dikembangkan memperoleh skor validasi 91,5. Merujuk pada kriteria e-learning, dapat dikatakan sangat valid baik dari segi materi atau isi, penyajian, kebahasaan, maupun kegrafisan. Februel de Villa tahun 2015 juga berpendapat bahwa 1. E-learning ini juga bisa dijadikan sebagai salah satu media pembelajaran oleh guru dan sumber belajar oleh siswa. 2. Pelaksanaan pembelajaran dengan media pembelajaran ini bisa menggunakan bermacam-macam strategi dan metode untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Selanjutnya, kajian yang dilakukan oleh Aditya Priyayuda Tatang tahun 2018. Kajian dilakukan dengan pengembangan produk media pembelajaran matematika berbasis web pada materi lingkaran bagi kelas 8. Penelitian dilakukan terhadap 30 peserta didik kelas 8 di SMP Kristen 2 Salatiga. Kajian berfokus pada pengembangan media pembelajaran matematika berbasis web yang valid pada materi lingkaran bagi siswa SMP kelas 8. Validasi terdiri dari validasi media dan validasi materi. Dari hasil penelitian didapatkan media pembelajaran valid didasari oleh validasi media dan materi. Dengan hasil rata-rata skor validasi media menunjukkan angka 3,61.
dan hasil rata-rata skor validasi materi menunjukkan angka 3,5. Media web yang dikembangkan menunjukkan bahwa siswa memberikan respon positif setiap aspek yang dinilai. Media juga membuat motivasi siswa untuk belajar matematika. Selanjutnya, Aditya Prihayu Datang 2018 menerangkan kelebihan media pembelajaran matematika berbasis web adalah 1. Tampilan media yang sangat simpel tapi elegan. 2. Berisi konten video tutorial PowerPoint interaktif. 3. Materi diuraikan secara tertutup sehingga siswa lebih mudah untuk memahaminya, menambah suplemen belajar siswa. Kemudian kajian yang dilakukan oleh Setia Hadi Danang 2017. Penelitian yang dilakukan berfokus pada pengembangan media pembelajaran matematika berbasis web yang fokus pada pemahaman materi, interaktif, dan melibatkan kegiatan aktif siswa, dan menyediakan konten berupa permainan yang dapat diakses siswa melalui smartphone. Media pembelajaran berbasis web yang dikembangkan tidak hanya berisi beraneka ragaman materi barisan dan deret, tetapi juga memungkinkan siswa untuk terlibat aktif ketika belajar melalui web tersebut. Pada media yang dikembangkan, diberikan beberapa applet GeoGebra yang meminta siswa untuk mengamati dan menuliskan hal-hal yang dirasa penting. Berdasarkan hasil validasi dan uji coba, dapat diketahui bahwa media pembelajaran berbasis web pada materi barisan dan deret valid. Kevalidan media web tersebut didasarkan pada validasi ahli media dan ahli materi. Validasi ahli media dan ahli materi menunjukkan bahwa rata-rata 3 skor untuk setiap aspek yang dinilai. Hasil uji coba skala kecil media web yang telah dikembangkan menunjukkan bahwa siswa memberikan respon positif terhadap aspek yang dinilai. Hasil uji coba juga menunjukkan bahwa media mampu memotivasi siswa untuk belajar matematika. Setia Hadi Danang 2017 juga menerangkan kelebihan dari media pembelajaran yang telah dikembangkan adalah 1. Tampilan media pembelajaran sederhana namun elegan. 2. Memiliki beraneka ragaman materi yang lengkap sebagai bahan belajar siswa secara mandiri. 3. Materi-materi yang diintegrasikan memungkinkan siswa memperoleh pengalaman belajar yang menarik karena lebih interaktif. 3. Materi dan latihan soal barisan dan deret dalam media itu menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 5. Materi applet GeoGebra memungkinkan siswa untuk mengamati dan menemukan sesuatu hal yang menarik tentang barisan dan deret. Dan 6. Game Android berupa latihan soal mampu membangkitkan minat siswa untuk belajar matematika. Namun demikian, media ini masih memiliki beberapa kekurangan, yaitu materi yang diberikan lebih cenderung untuk meningkatkan pemahaman siswa. 2. Media ini belum menggunakan bahasa bilingual secara menyeluruh atau penggunaan bahasa bilingual masih terbatas pada beberapa materi saja. 3. Jumlah butir soal dalam latihan soal masih terbatas. Kemudian Nugroho Aji Arif 2017 melakukan kajian berupa pengembangan blog sebagai media pembelajaran matematika. Kajian yang dilakukan berfokus pada pembuatan media pembelajaran berbasis blog yang mudah dipahami untuk peserta didik dalam pembelajaran mata pelajaran matematika pada materi trigonometri. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, validasi penilaian akhir materi diperoleh skor rata-rata 4,65 dengan kategori sangat baik. Validasi penilaian ahli media diperoleh skor rata-rata 4,35 dengan kategori sangat baik. Validasi penilaian ahli bahasa diperoleh skor rata-rata 4,5 dengan kategori sangat baik. Selain itu,
Dari hasil uji coba skala kecil, respon peserta didik memperoleh skor 4,23 dengan kriteria sangat baik. Dan sedangkan pada uji coba skala besar, respon peserta didik memperoleh skor rata-rata 4,19, yaitu pada kriteria baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran berbantuan blog berada dalam kategori baik dan dapat digunakan maupun disebarluaskan dalam pembelajaran, khususnya pada materi trigonometri. Kesimpulan, berkembangnya teknologi informasi pada masa sekarang sangatlah penting dalam model pembelajaran matematika berbasis web ini. Dengan berkembangnya teknologi informasi, pembelajaran jadi lebih menarik dan inovatif yang mempermudah siswa dalam memahami konsep materi yang diberikan oleh guru. Pemanfaatan teknologi komputer dalam proses pembelajaran akan memudahkan para guru untuk menyampaikan materi pelajaran yang bersifat abstrak dan logis. Salah satunya adalah pembelajaran berbasis web. Pembelajaran berbasis web adalah proses belajar mengajar yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet, sehingga sering disebut juga dengan e-learning. Pengajaran berbasis web ini memanfaatkan atribut dan sumber daya web untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Berikut adalah daftar pustaka. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.